Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, ini merupakan seri yang kedua ya. Jadi disarankan sebelum kesini dilihat dulu seri kesatunya yang tadi ya, dengan tajuk yang sama, yaitu jika pemerintah salah dalam keputusan penentuan hari raya ya. Jadi ini seri keduanya. Sengaja kita bagi dua supaya tidak lagi dikomplain oleh teman kita yang kalau 1 jam kepanjangan katanya ya. Kita harus maklumi lah ya. Oke, maka kita siasati, kita bagi dua per 30-an ya. Ya, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita doakan dahulu kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya. Semoga selawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur nuwun, alhamdulillah, terima kasih banget yang selalu always anti skip, anti download dah. Dan yang bagi berkenan silahkan di share link dari kajian-kajian di channel ini. Semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa kau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil bagian syiar dakwah Islam. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Kalian telah mendoakan aku dengan begitu baik, dan aku juga mendoakan semoga kebaikan doamu kembali kepada kamu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah ya, dengan bantuan, dengan sholawatnya para teman-teman ya, yang bersolawat kepada channel dakwah ini berdasarkan kemampuannya masing-masing ya. Dan akhirnya aku punya 2 handphone ya. Yang satu kemarin dibeliin oleh mas kita, dari mana itu, lama nggak komen dia, mungkin sibuk ya. Dan ini yang lama ya, juga dibelikan casingnya, juga dibelikan pegangannya itu untuk mengkunci, itu apa namanya itu nggak tahu aku, apa namanya ini yang untuk ngunci handphone itu, holdernya ya. Dan semuanya lah ya, semua saudara-saudaraku yang memberikan sholawatnya untuk channel dakwah ini, aku ucapkan terima kasih ya. Jadi gini, aku enak, gak kehilangan mood. Karena kalau moodku sudah hilang, bubar sudah. Nah ini mumpung moodku ada, begitu tadi yang seri pertama selesai, langsung seri kedua. Nah itu handphonenya kan dipakai ngerender yang editing oleh Gra itu di seri yang pertama. Kalau aku harus nunggu lagi sekian jam, modnya hilang, bubar. Ini alhamdulillah atas kemurahan saudara-saudara kita yang memberikan sholawatnya, sudah ada 2 handphone, tinggal ganti handphone yang berikutnya, dan sekarang kita shooting. Oke, aku lanjutkan ya, membacakan komen kalian sebagai apresiasiku terhadap komen-komen yang kalian sudah sampaikan. Aku ulangi lagi, sebelum kesini harus lihat ke seri pertama dulu ya, karena hari ini kita unggah 2 seri sekaligus. Untuk Mas DS, Semarang kali ini banjir, menyimak selalu kajian Gus, salam Islam rasional. Oke, Semarang. Waktu-waktu aku boleh dong ya main Semarang ya, bisa nongkrong-nongkrong di simpang rumah. Untuk Mas CC, ya ini yang tadi ya, di seri pertama sudah kita bahas. Borneo juga tetap nyimak Gus. Oke, terima kasih untuk saudara-saudara yang ada di Borneo, semoga sehat selalu. Nah ini kontraktor kita ini, jagoan kita ini, IAA. Sekarang sudah di Jambi dia, Kerinci Jambi, menyimak setelah Jumatan kan kemarin ya, setelah Jumatan. Jadi dia mobile terus, orang penting. Dari Sulawesi lari ke Solo, sekarang ke Bima, ke Jambi. Untuk Mas SG menyimak setelah Jumatan. Oke. Mas T hadir nyimak Gus, tabarakallah.
Nggih, sami-sami Kang Mas T saking pundi dari mana, mohon disertakan ya supaya aku lebih mudah mengingat. Oh, ini Kang Mas SE komen lagi ya. Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Yohanes 14:11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya sama Mas, aku juga percaya. Cuman kan yang jadi masalah sampean menerima ayat ini seperti apa gitu loh. Kalau soal percayanya ya aku percaya. Yang jadi masalah kan kita sepertinya berbeda. Mas harafiah, aku metafora. Kan aku sudah bilang kemarin, kalau itu harafiah 5.000 orang kumpul itu satu lapangan, Mas. Ngumpul orang satu lapangan itu ya nggak gampang. Aku nggak tanya rotinya dari mana, bakul untuk tempat rotinya itu loh dapat dari mana. Dan siapa yang sudah menghitung benar-benar 1, 2, 3, 4 sampai 5.000. Ini metafora, ya, bukan harafiah. Kalau harafiah masalahnya di situ tadi. Seperti aku bilang, langit yang 7 lapis itu jangan dibayangi lapis ke-1, lapis kedua, lapis ketiga. Kan Al-Quran begitu. Hati-hati, Al-Quran itu kadang-kadang 7 itu bisa benar-benar kuantitatif, bisa menunjukkan banyak. Kalau di budaya Jawa ya, ini sama-sama Jawa, ini dari Semarang ngerti lah. Bondom itu rantai dipangan 7 turunan. Hartam itu nggak habis dimakan 7 turunan. Apa terus dihitung turunan pertama, kedua, ketiga sampai ke-7? Kan enggak. Artinya apa? Hartamu banyak. Gitu loh. Begitu juga 5.000 di sini. Jadi kalau jenengan mengatakan percaya tentang ini, aku percaya. Sampean juga percaya, cuman cara bagaimana menangkap kepercayaan sampean dan aku kita beda. Sampean harap ya aku metafora. Nggak bisa Mas 5.000 orang ku wong akeh kok. Berapa RW, berapa orang banyak harus dikumpulkan 5.000 orang. Ya, jadi nggak begitu. Kalau soal percaya. Oke. Ini Kang Mas BD. Assalamualaikum Gus, Mojo Agung Kota Batu turut nyimak. Aku tadi sampai tanya-tanya istriku loh Mas. Karena di Batu itu adanya itu apa deh yang Hotel Orchid kesana itu? Sumberjo. Terus yang ada lagi di bawah itu Mojorejo. Aku tanya sama istriku, Mojo Agung itu mana ya? Apa enggak? Aku di Batu sudah, itu aja sekarang sudah SMA kelas 2 sudah. Aku enggak kenal Batu itu ada Mojo Agung. Setelah aku tanya-tanya istriku, oh itu mungkin yang dimaksud itu daerah pertigaan Dau masuk ke sana. Kalau benar Mas, di sana memang ada Mojo Agung, tapi enggak ada masalah lah ya. Sama-sama aja itu karena permainan politik aja, artinya akhirnya terpisah. Mojo Agung itu ikut Kabupaten Malang tapi mepet dengan Kota Batu gitu ya. Oke, tadi aku baru ngeh Mas. Aku lihat peta, lihat tanah, nggak ada Mojo Agung di Batu itu ya. Ternyata Mojo Agung itu ya dulu sebelum terpisah ya jadi satu ya. Itu Kabupaten Malang cuman mepet ke Batu gitu ya. Jadi ditulis di sini Mojo Agung Kota Batu turut nyimak. Oke, salam untuk dulur-dulurku kabeh sing nduk kono ya, sing nduk Mojo Agung. Nek kate dolan-dolan ayo kapan ketemuan ngopi-ngopi bareng wae lah. Penak-penakan ae cerita ngobrol opo. Yang penting obrolan-obrolan kita itu semakin mendekatkan kita kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, bagaimana Islam ini bisa kita dakwakan dengan baik. Karena apa? La ikraha fiddin. Nggak boleh kita main paksa-paksa. Setiap orang terlahir dengan hak hidupnya sendiri-sendiri. Allah sendiri memberi kebebasan, dia mau kafir atau mau Islam. Itu nggak boleh dipaksa gitu. Monggo Mas, mungkin kita kapan-kapan adakan ngopi bareng. Ini kan kalau dari rumahku paling 15 menit ini kalau nggak macet tapi ya. Kalau bener Mojo Agung yang Dau itu loh Mas ya, nanti tolong dikonfirmasi.
Kang Mas SE tobat, mangkat tobat, tomat ya kaji. Bener Kang Mas, di sini ini ada istilah kaji tomat. Di sini kan pertanian, banyak-banyak petani. Jadi kalau ada haji berangkatnya itu baik-baik, kusuk-kusuk ya. Nanti sudah pulang haji betik mana, nakal mana, gendaan mana, itu disebut di sini kaji tomat. Budal tobat mulai kumat. Kaji tomat. Aku nggak gawe-gawe loh Mas ya. Ada di sini. Bukan parian itu memang ada. Tapi kemudian jadi parian oke lah ya. Jadi gitu. Kaji tomat. Jadi kalau kita main-main, siapa itu? Ojo iku wis kaji ku. Alah kaji tomat. Nah, itu orang sudah ngerti ya maksudnya. Kalau ada orang, alah kaji tomat. Itu kita sudah tahu bahwa itu adalah kaji budal tobat mulai kumat. Budal berangkat haji dan sudah tobat. Setelah kembali haji kumat lagi gitu. Ya, tapi itu guyonan ya di antara kita, jangan terlalu serius lah ya gitu. Yang guyonan bisa menjadi pengingat. Artinya ya kita jangan sampai menjadi kaji tomat gitu ya. Sebentar Mas, ada apa namanya? Inbox aku jawab dulu ini perlu ya. Sebentar ya, paling berapa menit. Bentar. Bentar. Oke, kita kembali ya. Kasihan nanti dia nunggu ya. Jadi aku orangnya gitu Mas, mengalir aja, nggak terlalu terus apa namanya itu formalistik. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ngapain, santai-santai aja. Ada WA dibalas, ada teleponnya diangkat gitu ya. Makanya ketika ngomong jangan sambil minum lah. Ngapain kalau gue haus masa nunggu? Ya mampus gue. Haus ya minum aja. Jadi sudahlah, nggak usah terlalu formalistik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengalir aja. Tapi kalau ada yang formalistik ya monggo aja, tuh pilihan sih. Oke, kemudian Mas DN, nah ini simbol nggak tahu aku. Mas EM Jogja ya, Jogja kembali kapan aku mbok undang nduk Jogja ya. Iki bales meneh. Sebentar Mas ya, sebentar. Oke, aku lanjutkan sekarang. Ini penting sekali ini dari soleha kita. Nih aku ini nganu loh ya. Melaksanakan sesuatu yang itu dianjurkan dalam agama kita ya. Meskipun aku belum izin sama soleha ini, aku nggak tahu dia sudah punya apa namanya. Gak enak aku kata ngomong ya, gak enak aku kata ngomong. Intinya gini lah, ini untuk untuk dijadikan ibu dari anak-anakmu, ini bibit unggul gitulah intinya. Aku kata ngomong nggak ngerti kayak bahasa apa. Ini bibit unggul ya. Artinya beliaunya soleha ini masih sendiri, ngono loh. Kono ojo goblok, ngerti maksudku ngono loh. Ya, dan aku recommended ini pintar orangnya. Jadi kalau kan nanti kan genetika itu kan menurun ya. Nah, aku recommended Mbak ini kebetulan sejauh yang aku tahu ya masih sendiri sejauh yang aku tahu. Kalau ada yang baik di antara kita kan mending untuk kita sendiri. Gitu loh. Untuk kita sendiri, jangan kasih ke orang lain yang belum tentu baik kok. Wah, goblok kowe nek ngono. Ada yang baik untuk kita sendiri supaya kebaikannya terjaga. Dan kita itu disunahkan untuk menjodoh-jodohkan gitu ya.
Aku kasih contoh begini ya. Aku udah berapa kali ceritain apa belum pernah nggak tahu lah ya. Kalau sudah pernah anggap saja ulangan, dan mengulang itu ada sunnahnya. Para sahabat itu ketika mau berangkat perang, itu dia mesti saling menitipkan istrinya kepada temannya. Misalkan aku ya, kepada siapa yang aku percaya. Aku percaya sama Mukidi misalkan. Nanti aku nitip pesan sama Mukidi. Karena kita tidak tahu, kita kan berangkat perang ini dua kemungkinan. Perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh. Intinya kan dua. Nggak ada kamus lain. Kamu membunuh atau dibunuh, itu perang. Nggak ada perang kok cium-ciuman, peluk-pelukan tuh nggak ada. Kecuali nanti damai. Ada gencatan senjata, oke. Nah, intinya kan probabilitasnya aku nanti pulang, bisa pulang bernyawa, bisa pulang mayat. Nah, makanya aku titipkan istriku kepada, misalkan aku percaya Mukidi. Nah, jadi sebelum berangkat perang dulu sahabat itu berpesan kepada sesama mereka. Nanti kalau aku syahid, nanti istriku tolong kamu ambil ya. Karena apa? Untuk menjaga akidah istri dan anaknya. Dia percaya terhadap Mukidi. Supaya akidah anak dan istrinya itu terjaga ketika dia mati, tetap dinikahi dengan sosok yang dia percayai bahwa dia akan melindungi anak dan istrinya. Ya, kalau diambil orang lain yang belum jelas akidahnya, bubar. Itu maksudnya. Maka mereka saling bertitip. Begitu juga kita kali ini, kita saling menjodoh-jodohkan saudara-saudara di antara kita. Ya, ini lo baik, ini baik-baik. Karena itu juga untuk kebaikan kita bersama. Ya. Kok jadi ke sana ya? Aku juga belum tahu loh ya. Kemungkinan mbaknya belum punya. Kalau udah punya ya dianggap silaturahmi gitu loh ya. Apa salahnya sih orang silaturahmi aja kok. Aku hanya merekomendasi ya sejauh yang aku tahu. Tapi kalau sudah punya ya sudah. Ini bibit bagus, barang bagus ya, otaknya lumayan cerdas ya. Ya. Dia tanya begini. Denmark, maksudnya Demak ini. Demak, kamu ada apa di Demak? Kirimi aku apa yang menjadi cenderamata di sana. Ada gelang-gelang gini kah? Atau kalung-kalung yang cenderamata sana, yang bagus tapi ya, yang gini. Nanti kalau misalkan nggak ada duit ya aku gantiin lah ya. Tapi COD ya. Setelah barang di sini tak gantiin. Kenapa harus COD? Ya aku juga masih cari duitnya untuk gantiin. Aduh. Oke, ini pertanyaannya berbobot ini ya. Kalian harus tahu karena ini penting. Denmark nderek ngaos Gus. Maaf telat habis ke pasar. Nah, kan dia bagus ke pasar belanja gitu ya. Waduh Gus. Kalau sudah balik terus sholat bolong-bolong, terus sekarang tobat, gimana cara kita bayar sholatnya? Sholat kita yang bolong-bolong waktu dulu Gus. Apakah kita membayar dengan kita mengkodoknya? Terus niatnya gimana? Jujur kalau aku hitung mulai full sholat itu 6 tahunan hingga sekarang. Berarti sekitar 6 tahunan dia jaga sholatnya dengan baik, sempurna ya. Berarti umurku antara katakanlah 10 tahun saat balik sampai 18 tahun bolong-bolong. Waduh. 18 tahun bolong-bolong. Kalau wanita cewek itu kan putri kan baliknya itu kan kalau sudah menstruasi ya, itu wanita itu menstruasi seperti Ranti kan masih masih kelas 3. Nanti kalau dia nggak tahu cewek itu menstruasi usia berapa sih ya, nggak tahu. Itu urusan mamanya lah ya. Nanti dia sudah terhitung balik. Habis menstruasi bulanan ya mandi besar gitu. Seperti Graito ini sekarang sudah balik ya. Kalau laki-laki itu dari suara ya, suaranya sudah berubah. Graito suaranya sudah berubah. Dia sudah. Terus kalau dia mimpi basah tuh kamu diajari toharoh di sekolahmu. Kalau mimpi basah terus mandi besar sudah diajari. Oke, nah, itu di anak-anak kita dikasih tahu karena anak-anak kita nanti kan menjadi dewasa dia sudah terhitung balik gitu ya. Nah, kalau Mbak ini berdasar pengakuannya kalau dihitung dari baliknya
18 tahun sholatnya bolong-bolong. Hehehe. Terus piye Gus? Aku membayarnya. Mohon ditanggapi dan itu aku lakukan dengan sadar. Nah, ini terkait dari yang kemarin. Aku kan mengatakan ya, khamsah sholawatin, 5 sholat itu dia as-sholatu imaduddin, dia tiangnya agama. Maka ketika dia dirobohkan, keberagamaanmu otomatis roboh. Bukan Islamnya yang roboh, tapi keberagamaanmu itu yang roboh. Karena parameternya sholat. Itu sholat yang mana? Yang khamsah sholawatin, yang di dalamnya ada sholat duhur. Ya, kalau sholat Jum'ah tidak termasuk. Aku kemarin menjelaskan seperti itu, bahwa satu kali saja kita meninggalkan sholat duhur karena dia termasuk yang khamsah itu, yang 5 itu kafir. Nah ini soleha kita tanya, lah saya 18 tahun bolong-bolong sih, gimana gitu, terus piye gitu ya. Maka sekarang buka surat Al-Baqarah 185, coba kita carikan anunya, komparasinya ya. Kamu buka di Al-Quran, kita sama-sama buka nih, sama-sama belajar nih ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 185. Kemarin nggak salah ini pernah kita nukil waktu kita jelaskan waktu Idul Adha ya. Kapan sebetulnya waktu Idul Adha itu? Gini ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Itu namanya mencari keterangan Quran bil Quran. Jadi Al-Quran itu petunjuk, di dalamnya juga ada petunjuk dari petunjuk itu, gitu loh maksudnya ya. Dan pembeda maksudnya antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, kemarin yang kita pentingkan kan yang itu. Maka di antara barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, ya, maka berpuasalah, dan itu tertuju kepada ruang dan waktu. Artinya kamu lihat bulan itu di mana. Kalau di sini maka pada waktu itulah kamu sudah masuk puasa. Makanya aku bilang aku ikut yang sekarang karena waktunya antara Makkah dan sini tuh tidak terpaut begitu panjang, cuma 6 atau 8 jam. Maka aku ikut yang sekarang ya. Oke. Itu yang kemarin kita nukil. Sekarang ada yang bagus ini kelanjutannya ya. Karena kalau sudah melihat bulan diperintahkan puasa, ya. Titik. Terus ada kelanjutannya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak bisa berpuasa, dalam kurung ya, maka wajib menggantinya, dalam kurung, hari-hari yang lain, ya. Ya, wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Artinya begini loh. Kamu meninggalkan itu ya, katakanlah biasanya seminggu ya kalau halangan itu ya. Katakanlah seminggu, 7 berarti kan 7 kali puasa. Maka kamu wajib menggantikan yang 7 kali puasa itu di hari yang lain, gitu loh. Maksudnya ya, di hari yang lain ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang mau aku sampaikan di sini, kalau puasa itu bisa digantikan untuk ditunaikan di hari yang lain. Itu puasa. Yang ditanya oleh soleha kita itu sholat. Dia 18 tahun sholatnya itu bolong-bolong. Dan dia bagaimana akan mengkompensasikan yang 18 tahun bolong-bolong itu, gimana caranya? Jujur aku katakan, aku tidak menemukan jawaban yang tepat seperti ini. Ini khusus untuk puasa. Artinya apa? Kalau puasa itu boleh digantikan di hari-hari yang lain. Tapi kalau sholat tidak boleh, karena dalilnya tidak ada. Mungkin nanti ada kok dalilnya di hadis. Kita lihat aja nanti hadisnya bunyinya gimana. Dan kita cross check dengan Al-Quran.
Ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat. Sampai dia tidak boleh digantikan. Jadi supaya kita nggak berpikir, gue lagi males nih pulang kerja capek, gue nggak sholat lah, besok aja gue ganti, gue sholat duhur 2 kali. Jadi masalah. Misalkan sekarang ini ya, sholat asar, aduh tadi baru ke pasar terus jalan-jalan ada tamu, gue capek, gue sekarang nggak sholat asar lah, besok gue sholat asar 2 kali. Itu nggak ada hadisnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau puasa digantikan di hari yang lain, itu ada dalilnya dan itu boleh. Dan kita semua, karena ini masalah fikih ya, mungkin nanti ada yang beda-beda, monggo silakan. Kita semua setuju bahwa puasa itu boleh digantikan di hari-hari yang lain selain Ramadan itu, ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sholat, aku belum menemukan, jujur aku belum menemukan. Ya. Maka aku akan menyampaikan pendapatku. Tapi juga nanti kamu coba cari pendapat yang lain. Nanti kamu pertimbangkan mana yang kamu ikuti. Sejauh yang aku pelajari, ya, tidak ada aturan main sholat itu bisa digantikan. Ya. Pertama, di situ aku menangkap betapa pentingnya sholat supaya jangan diremehkan. Karena kalau bisa digantikan, capek gue. Tadi nemu klien sampai sore. Sudahlah, besok aja gue sholat asar 2 kali. Hari ini gue langsung duduk dulu lah, capek. Meremehkan. Makanya Allah memberikan ketat. Tidak ada aturan main bisa digantikan di, misalkan sholat maghrib digantikan di maghrib yang lain. Nah, minimal aku tidak menemukan dalil itu. Ya. Maka solusi yang bisa aku berikan untuk mengkompensasi itu adalah keseriusanmu, kesungguhanmu, bahwa engkau berjanji akan menjaga sholatmu, tidak akan pernah bolong dalam keadaan apapun. Karena yang khamsah sholawatin fil yaumil wal lailatin, 5 sholat itu hanya boleh kita tinggalkan ketika kesadaran kita itu telah hilang. Selama kesadaran kita masih ada, itu tetap wajib hukumnya. Ya, makanya diberi sebuah aturan main yang tidak memungkinkan kita untuk ngeles, untuk cari alasan nggak sholat. Sholat kamu dengan berdiri, nggak bisa Gus, kecapean. Dengan duduk juga pantat gue udah capek Gus. Dengan tidur nggak bisa Gus, gue gini Gus. Nggak bisa Gus gini, dengan kedipan mata. Coba. Ya. Berikutnya, Gus, gue kalau kena air, apalagi di sini. Di sini tadi malam itu dinginnya minta ampun. Ini aku masih pakai jaket ini. Tapi aku buka handphone nggak cocok. Ada yang bilang satunya 16 derajat, satunya 20 derajat, nggak tahu mana yang benar handphonenya itu. Tapi terasa dingin di badan. Memang kalau di Batu ini nanti puncaknya Juli, Agustus, September, dingin sampai gatel. Kalau di kedinginan aku gatel gini ya. Dingin, kita megang air seperti es, dingin di sini. Ya. Sampai mana tadi? Kalau nggak bisa wudhu, mungkin karena dingin apa, tayamum. Coba. Aku dulu itu pingin sholat, ya Allah. Aku pingin sholat di atas, ya Allah. Alhamdulillah sudah terpenuhi aku. Waktu itu aku diundang untuk ngisi kajian di Universitas Hasanuddin di Makassar sana. Aku naik pesawat itu jam 6 dari Surabaya. Sehingga waktu duha itu aku sholat duha di pesawat. Aku sudah punya wudhu ya. Ataupun kalau nggak ada wudhu, kalian kan bisa tayamum. Ya. Aku sholat di pesawat. Aku jadi alhamdulillah sudah Allah penuhi, aku sholat di pesawat. Dan itu untuk membuktikan bahwa yang disembah orang Islam itu bukan batu itu Tuhannya,
Batu itu hanya tiang pancang supaya arahnya teratur. Mana ada Tuhan diinjek-injek. Itu kan Ka'bah itu kalau ganti kiswahnya kan diinjek-injek orang. Burung juga terbang ke situ. Namanya burung ya pipis di situ. Segala macam di masa Tuhan dipipisi. Ini kadang-kadang teman-teman kita kalau dikasih tahu juga nggak mau tahu, ya sudahlah ya. Yang penting Tuhannya orang Islam itu, Allah itu sama seperti YHWH, alif lam lam ha, nggak bisa dilihat. Kalau yang bisa dilihat, bisa disentuh, masuk dalam lintasan sejarah itu bukan Allah, bukan YHWH gitu loh ya. Ini kadang-kadang aku menjelaskan, tapi kalau udah capek ya sekarepmu gitu. Oh, Tuhannya orang Islam itu batu hitam itu gini. Yang ngomong tuh siapa? Batu hitam. Kalau gitu kamu ngomong Tuhannya orang Yahudi itu apa? Tembok. Karena orang Yahudi itu kan berdoa di tembok ratapan berdiri sama ada gulungan-gulungan kertas itu. Ya, enggak begitu. Itu hanya tiang pancang saja. Buktinya aku sholat di udara, enggak ada masalah kan gitu. Nah, kembali lagi Mbak. Jadi sekarang berniatlah ya bahwa kau tidak akan meninggalkan sholatmu dalam kondisi apapun. Ya, kalau misalkan nanti jama perjalanan ya di jama. Nanti jama ada yang dikosor juga boleh. Ada macam pilihan. Dengan salah satu kunci yang nggak boleh kamu langgar, jangan tinggalkan sholat kecuali kesadaranmu hilang. Jadi almarhum bapakku itu ya, seperti yang pernah aku katakan, tahun 78 recovery, menemukan guru dan tekun ibadahnya sampai pikun. Karena akhir hidupnya bapak pikun. Nah setelah pikun dia kami larang ke langgar ke masjid karena nanti bikin masalah. Dilanggar nanti sandal orang dibawa pulang, terus orangnya nyari ke rumah gitu. Apalagi nanti kalau jalan pulang dia lupa, jadi terus di rumah aja Pak. Ya di rumah ya terserah dia. Kalau pas dia ingat dia sholatnya juga ya sudah salah karena memang sudah pikun gitu. Jadi Mbak ya, selama kesadaran kita ada, sholat itu harus dijaga dan sampean sudah bagus, pertahankan itu dan bertobat dengan cara itu dan minta ampun kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya, dan imbangi dengan sodakoh. Ya, imbangi dengan sodakoh. Seberapa yang kamu punya? Seberapa yang kamu punya? Ya, nggak harus punyanya 1.000, punyanya 2.000, punyanya 5.000. Artinya sodakoh ini mewakili imbangi dengan perbuatan baik gitu maksudku. Yang mungkin sodako, mungkin yang lain terserahlah ya. Dan kamu berjanji kepada Gusti Allah Agung bahwa dirimu tidak akan lagi mempermainkan sholat karena berat hukumnya. Ya, hukumnya berat. Berarti kan tidak sama toh, sekarang udah mulai ngerti toh. Hukum komsa sholawatin 5 sholat itu nggak pernah sama dengan hukumnya sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu baru jadi gini, Jumat 3 kali dan itu pun harus berturut-turut. Kita tidak sholat Jumat itu baru setara dengan 1 kali kita meninggalkan sholat duhur. Jadi 3:1 gitu loh ya. Makanya ini nggak bisa disamakan, nggak bisa dirukso. Oke, itu dari aku ya, soleh aku yang ada di Demak. Tapi aku tetap sarankan karena ini masalah fikih Mbak ya. Nanti bisa berbeda, coba tanya kepada yang lainnya yang lebih kompeten. Tapi kalau dari aku seperti itu. Oke. Selanjutnya ya kita baca lagi ya. Bentar, aku kembali lagi ke sini ya. Ada yang terlupakan enggak ini? Aku lihat dulu nanti ada yang komplain enggak enak aku. Aduh. Dikomplain ya. Oke. Aduh. Bolong nih, Mbak. Kursinya bolong. Oke ya. Tinggal sedikit. Sudah berapa lama tuh? 34. Oke. Sekarang aku lanjutkan. Itu solehaku ya yang ada di Demak. Semoga bisa dipahami ya. Ini Pak Guru kita di Balikpapan. Aku bilang Pak Guru lah, karena orang-orang manggilnya Pak Guru berarti putra ini ya. Balikpapan hadir juga Gus Beti. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kang Mas. Berarti ada 2 atau 3 ya. 2 atau 3 saudara kita ada di Balikpapan. Katanya Mas AM, jarang komen Pak Guru sekarang.
Halo Bang, iya juga ya, alhamdulillah agak sibuk Bang. Berarti kan benar-benar laki ini ya. Oke, terima kasih. Balik papan. Mas RW, ini selalu yang pertama ini ya. Terima kasih Mas RW. Ya. Mas Mbak RE tadi kata Michael Jackson, art song, jawabannya Health the World. Mantap. Ya, menjaga keseimbangan alam ya. Katanya Mas Cece ya, berita kepada kawannya Ebit. Oke. Mas SE yang di Semarang, kira-kira zaman 1 Masehi sudah ada mesin jam apa belum ya? Nah, itu tadi yang aku jelaskan Mas ya, sudah ya di depan. MP99 mantap, HS mantap. Ya. Mana lagi ini ya? KM Kota Pemalang ikut kajian duha. Oke, terima kasih. Nah, terus ini ada yang menarik ini. Siapa ini? Oh, ini yang kemarin ya. Yang kemarin sudah aku ingatkan. Jadi aku itu kan sebetulnya ada 4 ya. Yang aku nggak tahu kenapa begitu ya. Ya proses lah ya. Namanya dakwah itu rintangan pasti datang, dan itu tidak hanya dari eksternal, dari internal juga ada. Ya. Jadi kemarin itu aku enggak marah-marah, memang karakternya, teksturnya begitu. Aku hanya mengingatkan, dan aku hanya mengingatkan 1 kali. Aku tidak akan pernah mau mengingatkan 2 kali. Dan itu pun aku tahu berdasarkan pengakuannya. Dia Islam. Kan kita berdasarkan pengakuan dia, kebenarannya kita tidak tahu, kan dunia maya kan bisa dirubah-rubah. Maka aku mau mengingatkan. Kalau dia kafir, aku tidak perlu mengingatkan, biarin saja. Ya, dia Islam. Dan usianya kalau aku lihat ya, kalau benar, kalau dia ganti-ganti juga nggak tahu, karena nama dia berubah-ubah itu di dunia maya, diganti-ganti. Fotonya juga bukan foto dia gitu ya. Itu dia lahir 91, berarti kan pantasnya itu anakku atau keponakanku lah ya, karena orang tuanya bisa jadi di bawahku usianya ya. Jadi aku karena tahu dia Islam ya, aku hanya mengingatkan jangan begitu, kasihan ya, kasihan ya, kerangka berpikir dia rusak. Kan aku sudah bilang, kalau kamu mau tahu ya kamu pergi ke penjual tahu, tahunya kamu masak. Jangan kamu mau tahu kamu masuk ke penjual tempe, ya kamu yang goblok, kamu yang salah. Terus tempe kamu paksa jadi tahu. Biar aja tahu ya biar jadi tahu, tempe biar jadi tempe. Kamu nggak setuju, yang buktinya orang lain setuju kok. Kan cuman kamu aja yang apa ya, yang ceriwis kata orang Jawa. Ya, nggak boleh begitu. Aku itu tidak semua sama ustadz-ustadz itu setuju. Tapi yang aku lihat apa yang dia perjuangkan, apa yang dia dakwahkan. Dia dakwahkan Islam, oke, aku dukung. Masalah perbedaan kita abaikan dulu. Begitu. Ya, yang aku lihat agamanya. Dia sedang memperjuangkan apa gitu. Bukan justru malah difitnah. Ya, karena berprasangka itu hati-hati loh. Aku sudah ingatkan kemarin. Ya. Berprasangka itu hati-hati. Aku kasihan dia kalau begitu sampai seperti yang dikatakan dalam surah. Coba kita baca, buka Al-Qur'anmu. Surat Al-Hujurat ayat 12 coba ya, coba kita lihat apa di sini. Kita sama-sama belajar. Artinya yang aku sampaikan ini tidak hanya untuk dia, untuk kita semua, untuk pengingat kita semua ya. Surat Al-Hujurat itu surat berapa, Kira itu? Surat Al-Hujurat ya. Ayat ke-12, surat 26. Ya. Gini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu, zon itu, dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ditanya sama Al-Quran. Makanya aku bilang, kamu jangan sampai makan bangkaiku loh ya. Gitu. Ya. Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah
penerima tobat dan penyayang. Gitu. Makanya kemarin aku ingatkan, kan dia berprasangka karena ketidakcocokannya dia ketika aku bilang, padahal berkali-kali aku ingatkan ya. Ya styleku begitu, bukan berarti aku. Karena gini, Abu Bakar tuh kamu paksa seperti apapun dia tidak bisa menjadi seorang Umar. Umar pun kamu paksa tidak akan bisa menjadi seorang Abu Bakar. Masing-masing sudah terlahir dengan karakternya masing-masing. Kalau kamu suka model Abu Bakar, ya kamu pergi ke rumahnya Abu Bakar. Kamu suka modelnya Umar, kamu pergi ke rumah Umar. Jangan kamu ke rumah Umar kamu suruh jadi Abu Bakar. Itu kalau kamu nggak ditempeleng sama Umar sudah bagus itu. Umar itu orangnya belak-belakan. Ketika dia mau dipilih menjadi khalifah, itu kan ada hitung-hitungan transaksi yang disampaikan oleh katakanlah KPU lah ya. Apa katanya? Tapi kamu harus melanjutkan kebijakan yang sudah dibangun oleh Abu Bakar. Apa jawab Umar? Saya tidak mau. Saya akan memerintah berdasarkan hadis dan Al-Quran. Itu. Jadi Umar itu sesuatu yang tidak mau tunduk. Karena apa? Umar bilang dalam sebuah kisah jelas banget. Dia laki-laki, aku laki-laki. Dia punya otak, aku juga punya otak. Jadi yang dipakai panduan ya untuk menjalankan pemerintahannya, Umar bilang Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tidak mau suruh melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu sahabat Abu Bakar. Karena apa? Itu kan pendapat bisa salah bisa benar. Lah Umar sendiri bisa berpendapat, ngapain juga mengikuti pendapat orang? Lah, langsung aja ke Al-Quran dan hadis. Gitulah maksudnya. Jadi Umar tuh tipologi yang enggak, karena dia ya seperti aku ini kan lahir di jalanan ya. Umar itu kan preman tuh, jago gulat itu. Makanya ketika dia masuk Islam, dia enggak seperti yang lain-lain. Kita kan pernah kita ceritakan bagaimana kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia diperintahkan untuk sembunyi-sembunyi karena pada saat itu kalau terang-terangan akan dihabisi. Itulah yang melatar belakangi Al-Quran dikasih nama surat Al-Jin, artinya sembunyi-sembunyi. Bukan berarti benar-benar jin. Karena kalau terang-terangan dihabisi, karena pertarungan antara kafir Quraisy dan Islam itu lagi tegang-tegangnya. Cuman masalahnya kan orang salah memahami, dikirain surat Al-Jin itu terus Kanjeng Nabi sholat dikelilingi jin-jin, itu enggak. Mereka yang belajar Islam dengan sembunyi-sembunyi itu disebut jin gitu loh. Dan itu seperti apa yang terjadi pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ternyata nggak sesuai seperti yang Kanjeng Nabi perintahkan, dia terang-terangan ya digebuki, untung diturung oleh paman Hamzah. Karena dia bukan orang situ, dia orang Ghifar. Kalau sahabat Umar, dia asli orang situ, dia ngomong begitu dia dapat hidayah lewat adiknya lewat surat Toha, dia masuk Islam, dia keluar, dia jalan. Hai, Umar masuk Islam, siapa yang mau jadi janda istrinya hadapi Umar? Tipologinya beda-beda, bos. Orang itu sebagai pendakwah beda-beda. Aku disuruh halus-halusan seperti AA kita, nggak bisa. AA kita itu seperti kasar-kasaran seperti aku, goblok, kon, bodoh, nggak bisa. Semua punya tipologi sendiri. Lah kalau kamu nggak suka kan aku nggak paksa di sini. Kamu cari tempat lain yang kamu setuju. Jangan justru kamu berprasangka. Gitu loh. Dengan prasangka, yang cari duit lah, yang nguber AdSense lah, yang nguber payword dan tetek bengek segalanya apa itu. Itu kan prasangkamu. Aku kasihan. Kalau prasangkamu itu ternyata nggak benar, kan itu menjadi bumerang. Kamu makan bangkaiku. Di surat Hujurat mengatakan, ya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ada lagi mengatakan, apakah kau mau, ya, pahalamu kamu berikan orang lain sedangkan dosanya kamu ambil? Apakah mau begitu? Nah, aku kemarin itu mengingatkan, dan aku sudah satu kali mengingatkan. Setelah itu aku nggak mau lagi. Kalau memang dia begitu, ya aku sarankan sih begini. Kalau dia punya zon benar dan dia yakin akan zonnya, karena aku kasih tahu, aku ini manusia loh. Aku bilang tidak ada semua yang gratis.
Kalau memang aku perlu uang dari sini, iya. Tapi di sini ada juga nilai-nilai dakwah yang aku perjuangkan. Nggak ada makan cengeng yang gratis. Kamu lihat ulama-ulama top itu juga dia perlu uang. Organisasi terbesar di umat ini, di bangsa ini juga itu masih membuka nomor rekening. Apalagi aku yang bukan siapa-siapa. Jadi hati-hati, jangan kamu berprasangka seperti itu. Aku mesakno nengkon. Kamu anak masih kecil, kalau benar lahirmu 91. Aku ini orang tua ngomong ke anak. Aku ingin generasi Islam itu cerdas gitu loh ya. Jangan karena kamu nggak cocok di sini terus begitu mengumbar perasaan kamu. Kamu nanti menjadi orang pemakan bangkai saudaramu. Tapi kalau kamu tetap yakin dengan perasaan kamu bahwa aku benar-benar murni cari duit di sini bukan untuk dakwah, ya kamu berdoa saja sama Allah. Bilang begini, tak ajari ya. Ya Allah, saya yakin Gus Beti itu bukan dakwah tapi cari duit. Maka lenyapkanlah dia ya Allah. Doakan saja begitu. Tetapi kalau saya yang salah ya Allah, lenyapkanlah juga saya. Jantan itu namanya. Laki-laki Islam harus jantan. Gampang kan? Karena aku juga kalau memang ini ternyata nggak ada nilai di mata Allah, ngapain juga aku teruskan. Mending aku dilenyapkan sekarang daripada besok. Dosanya lebih sedikit sekarang kan. Gitu aja. Jadi aku ngajak kalian berpikir rasional. Ini bukan hanya untuk si anak kecil itu ya. Untuk kalian semua lah, untuk siapa saja. Kan ada 4 sekarang, tinggal satunya lagi kan nggak keluar itu. Yang bilang Gus Beti sesat lah, Gus Beti anteknya Yahudi lah. Itu sepertinya dia dendam sama guru ngajiku, tapi ditumpahkan ke aku. Padahal aku bilang, guru ngaji itu bagiku sekedar memberikan informasi ke aku, bukan berarti aku harus seperti guruku, gitu loh. Cuman dia sakit hatinya nggak ketulungan, jadi aku yang diserangnya. Yang katanya anteknya Yahudi lah, liberal lah, ajaran sesat lah. Ini suatu bukti bahwa ketika kamu berdakwah, serangan itu tidak hanya datang dari eksternal, dari internal pun iya. Maka harus yang namanya ketangguhan, kesabaran itu tetap. Ya, maka seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian yakin bahwa aku ini mencari uang saja, bukan ada nilai-nilai dakwanya, ya. Kalau misalkan aku dakwah dan ada harapan dapat uangnya juga, terus salahnya di mana? Bukankah kiai-kiai kita, top-top kita itu juga begitu? Bukankah sebuah lembaga negeri ini yang tertua juga masih membuka nomor rekening? Karena nggak ada yang gratis, Mas. Nggak ada yang gratis. Dan aku nyusun materi ini meninggalkan segala kesibukanku, baca buku, mencari informasi, itu juga perlu waktu. Bagaimana aku mengemas sebuah kajian supaya kalian mudah mengerti, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Nggak ada yang gratis dalam hidup. Orang mau dikubur saja pakai duit kok. Ya. Jadi kalau kamu menafikan, jadi seolah-olah bahwa ini Gus Beti hanya untuk cari duit, cari AdSense, ya, supaya power. Kalau powernya bikin banyak, aku bikin berita yang bombastis saja. Buktinya nggak, kajianku tetap pada konteksnya dia harus akademis. Berapapun powernya aku nggak ada masalah, aku tidak akan berubah, aku tetap akademis. Biar yang power diambil yang lain. Soal nanti aku bulan ini nggak dapat dari YouTube, itu biar Allah yang ngatur. Aku sudah pasrah gitu aja. Alhamdulillah ada bantuan dari teman-teman kita lewat infak dakwah yang aku sebut sholawat itu. Wifi itu nggak gratis, gitu ya. Jadi aku ingatkan, kalau kamu memang hakul yakin dengan perasaan kamu terhadap aku, ayo aku perintahkan kamu berdoa sama Allah. Kalau memang Gus Beti itu hanya cari duit saja, tidak ada nilai dakwanya, lenyapkan dia sekarang ini. Tapi kalau suudonku ternyata yang salah, lenyapkan aku ya Allah. Itu baru jantan. Ya. Ini untuk semua ya, bukan hanya untuk ke dia, supaya enak di antara kita. Tapi begitu pun juga aku tidak akan pernah goyah. Ya. Namanya dakwah itu mesti ada perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan ya kamu tidur saja, ngapain dakwah? Kamu tahu siapa Abu Jahal itu? Pamannya Nabi, internal keluarga sendiri menghadang dakwah dia. Lah kalau sekarang aku dihadang anak kemarin sore mau tidur terus berhenti dakwah, ya mending tak ide ndase tah. Gue injek kepalanya kalau mau main-main sama gue. Ya, jadi jangan kamu kira dakwah itu terus selalu seperti orang di jalan tol enak, orang terus pasti terima, enggak. Dan rintangan itu tidak ada, kalaupun ada hanya
dari eksternal, dari internal tidak ada. Oh tidak. Paman Kanjeng Nabi sendiri itu menghalangi dakwahnya Kanjeng Nabi. Itu saudara, itu internal mereka. Coba, kurang apa? Artinya ketika kita mengambil langkah dakwah seperti yang Kanjeng Nabi lakukan, siapkan hatimu untuk menghadapi sesuatu apapun yang terjadi. Itu ya. Oke, aku sudah ingatkan ya. Yang satunya itu sudah aku ingatkan sekali dan dia tetap begitu, ya sudah, biar Allah saja nanti menjadi hakim. Dia atau aku yang benar. Dia atau aku yang salah gitu. Karena yang penting aku sudah ingatkan ya. Makanya aku akan bilang, ini yang ngomong Islam atau Kristen. Kalau Kristen aku tidak perlu komentari. Kalau Islam aku komentari. Karena ada resiko. Mau nggak makan, apa ini namanya, bangkai saudaramu? Mau nggak pahalamu kamu kasihkan orang lain, sedangkan dosanya kamu ambil? Makanya pikir matang-matang. Ya. Zon itu berat. Kalau prasangka itu ternyata tidak benar, itu berbalik menjadi bumerang kita. Yang tahu isi hatiku kan hanya aku. jangan hati-hati ya, hati-hati. Oke, dan ini ya sudah dijawab secara cerdas, dan aku terima kasih oleh soleha kita ya, secara cerdas banget. Inilah yang aku katakan, apabila kita mengalah, nanti ada saudara kita yang akan membela. Seperti ini, aku kemarin sebetulnya hanya mengingatkan, jangan, kasihan. Aku mengalah saja, orang mau tuduhin apa, nanti ada saudara kita yang akan membela. Seperti ini, aku diam aja, yang mengklarifikasi, yang membela justru mbak kita yang dari Demak ini ya. Begini katanya ya, aku baca dan kamu bisa lihat nanti di sini ya. Ini tuh ya. Dah. Oke ya, aku bacakan begini. Muslim tidak pernah mengajarkan berdakwah dengan kata bodoh, goblok, dan hanya karena beda pemikiran, beda pemahaman. Semua orang memiliki alasan atau argumen masing-masing. Jangan merasa pemikiran kita lah yang paling benar. Setinggi apa sih pendidikan kita, seluas apa sih ilmu kita, berapa banyak sih gelar kita, doktor, profesor, sekuat dan sekokoh apa sih data referensi yang kita andalkan, gitu ya. Maka dijawab dengan cerdas oleh soleha kita. Ya. Oh dari awal. Soli itu tengah-tengah. Dari awal begini. Dia suudon langsung ya. Si RG ini ya. Tapi ini bukan RG yang pakar filsafat ya. Ini RG yang goblok ini ya. Ini sebetulnya bukan mau berdakwah, tapi mengejar target AdSense YouTube, hahaha gitu. Jadi dia sudah bersuudzon ya. Makanya aku bilang, kalau suudzonmu itu benar, kamu minta sama Allah, berdoa ya. Kalau suudzonmu benar, maka biar aku dilenyapkan detik ini juga. Tapi kalau suudzonmu yang salah, kamu juga minta dilenyapkan detik ini juga. Itu gentle. Karena apa? Sama-sama terselamatkan kita. Kalaupun aku jahatnya selesai sampai sekarang, nggak tambah dosa. Kalau begitu juga kamu jahat, selesainya sekarang. Untuk apa kita tambah umur tapi tambah dosa? Ya. Lalu dijawab oleh Mbak RE ini, kan kemarin dia ngaku Islam. Makanya aku juga harus hati-hati, kalian juga hati-hati. Apakah benar Islam atau ngaku-ngaku Islam, ini kan kita repot, nggak tahu. Apakah benar umurnya lahir 91 atau kemana, kita juga nggak tahu. Karena di Facebooknya itu fotonya itu ganti-ganti, namanya juga ganti-ganti. Tapi kan dari redaksional yang dia bikin, kita bisa tahu ini orang yang sama gitu ya. Karena kemarin dia ngaku Muslim, maka dijawab oleh Mbak R ini, gini kok kamu bilang Muslim itu loh, gitu ya. Dia masih jawab si RG ini, Muslim tidak pernah mengajarkan berdakwah dengan kata bodoh, goblok, hanya karena beda pemikiran, beda pemahaman. Semua orang memiliki alasan atau argumen masing. Jangan merasa pemikiran kita lah yang paling benar. Setinggi apa sih pendidikan kita, seluas apa sih ilmu kita, berapa banyak sih gelar kita, doktor, profesor, sekuat dan sekokoh apa sih data referensi yang kita andalkan, gitu. Lalu dijawab dengan cerdas. Ini yang aku bilang, kamu mengalah, nanti ada saudaramu yang membela kamu. Aku mengalah, tidak mau jawab. Kalaupun kemarin aku beri itu hanya peringatan, jangan begitu, gitu ya. Maka yang membela, ya, mengadakan pembelaan itu Mbak R justru. Saudaramu sendiri yang akan membela kalau kamu tetap mengalah. Apa katanya Mbak R?
Muslim juga tidak memfitnah saudaranya dengan berkata mengejar AdSense YouTube. Karena berdakwah itu wajib. Hadis Nabi berkata, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, barang tentu penyampaian orang berbeda karakter. Ada yang halus dan ada yang kasar, tapi niatnya dakwah. Ada yang seperti Utsman bin Affan, ada yang kayak Umar bin Khattab. Itu contohnya. Mingkem dia. Semoga ini menyadarkan dia dan menyadarkan kalian semua yang sepemikiran dengan dia. Ya. Orang karakternya beda-beda, metodologi juga beda-beda. Aku metodologi men-trigger kalian goblok, bodoh. Ya kalau nggak mau dibilang goblok bodoh ya kamu belajar. Baru aku ngomong pinter kamu. Ketika kamu pinter kan aku bilang pinter. Itu yang dia tidak bisa baca. Ya maklum lah baru anak-anak kan gitu. Makanya aku bilang ini sebetulnya tidak khusus untuk dia tapi untuk kita bersama. Oke, untuk Mbak R yang ada di Demak ya, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga itu juga menjadi catatan langit amal soleh untukmu, telah mendudukkan permasalahan secara benar ya. Nggak ada sesama muslim itu memfitnah. Seperti aku bilang tadi, ada ulama atau tokoh atau ustaz apapun. Aku ada sesuatu yang tidak cocok, itu tidak akan aku jadikan masalah selama dia memperjuangkan Islam. Gitu loh. Karena kita beda-beda karakter, beda-beda pemikiran, beda-beda mazhab aja ada 4 kok. Gitu loh. Seperti aku bilang kemarin, aku ingatkan, jangan bilang saudaramu itu bid'ah. Itu metodologi dakwah mereka. Keluar 3 hari, keluar seminggu, sebulan, nanti keluar sama temannya, nanti keluar pasangan sama istrinya. Itu metodologi mereka. Kalau kamu suka, ya kamu ambil, kamu nggak suka ya sudah. Nggak usah kamu nyocot. Orang Kediri bilang gelem nyawang ra gelem nyimpang. Itu metodologi dakwah mereka. Gitu loh. Oke. Terus ini ya. Oh, sudah habis ya, sudah habis ya. Aku sudah Pemalang sudah ya ke Mbak KM ya di Pemalang kajian doa. Untuk Kang Mas AS Plus nomor 6. nomor 6 ya. Oke, aku sudah memberikan apresiasiku ya, tanda hormatku kepada kalian semua ya. Sejauh kalian memenuhi kriteria etika tetap aku kasih tanggapan. Kalau enggak ya sorry aja. Artinya ketika kalian masih anjing ya aku biarkan sampai kalian bermetamorfose menjadi manusia baru aku kasih tanggapan ya. Oke. Berikutnya kita ke inti dari kajian kita ini ya. Masih ada waktu kan tuh? 5. Waduh, hampir 1 jam. Aduh, gimana nih ya? Oke, ini singkat aja kok ya. Aku minum dulu. Pesanku hati-hati ya, surat Al-Hujurat surat 49:12 tadi ya. Jangan sampai kamu menjadi pemakan bangkai saudaramu. Gak ada untungnya ya. Sudah pahalamu kamu kasihkan, dosa dia kamu ambil. Untungnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi prasangka itu dihindari saja. Oke. Kita seperti tajuk kita ya. Kan judulnya begini ya. Aku tidak mengatakan pemerintah salah, tapi jika pemerintah salah dalam keputusan penentuan hari raya, itu gimana? Seperti di negara kita ini sekarang ada 2 gerbong. Aku ikut gerbong yang tadi dengan argumentasi yang sudah aku sampaikan ya. Sedangkan Graito sama Ranti ikut gerbong yang besok ya. Jadi di hari Ahad ya. Nah, gerbong yang besok itu kan keputusan yang diambil pemerintah. Yang sekarang ini swasta, gitu lah gampangannya ngomongnya. Terus pertanyaannya begini. Kamu sebetulnya mau ikut yang sekarang. Ya. Tapi kamu akan menunjukkan ketaatanmu kepada pemerintah gitu. Misalkan begitu ya. Nggak apa-apa, kamu ikuti saja. Seperti aku kan terbuka. Aku sekarang nggak itu besok. Ikuti saja besok, nggak apa-apa. Sholat Idul Adhanya besok nggak apa-apa.
Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata keputusan yang diambil pemerintah itu salah, terus gimana? Apakah sholatnya nggak sah? Itu ya. Maka dijawab di sini ya, sebentar. Sholat bersama mereka artinya keputusan pemerintah. Jika mereka benar, jika pemerintah itu benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Ya, nggak ada masalah kalau ternyata keputusan pemerintah itu benar kemarin itu ya. Ya, oke. Berikutnya, jika mereka salah, maksudnya keputusan pemerintah ya, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya untuk mereka. Ya, itu dari Majmul Fatwa tanggal 23/115/116 ya. Jadi disimpulkan seperti itu ya. Nah, sekarang kalau aku kan tadi, sekarang gerak itu ya. Gerak itu sholat besok ngikuti mereka, kelompoknya pemerintah ya. Ternyata benar ya, gerak itu dapat pahalanya, pemerintah juga dapat pahalanya. Nah, nggak masalah kalau benar. Terus masalahnya kalau seandainya ternyata keputusan pemerintah itu salah. Kan aku sudah bilang, selisih waktu dari barat tengah sana, Mekah ke kita Indonesia itu kan cuma 6-8 jam. Nggak sampai 24 jam, kok bisa molor sampai besok hari itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, masing-masing kan nanti itu tergantung derajatnya berapa yang diambil ya. Ternyata mereka salah, maka kata fatwa ini, maka pahalanya untuk gerah itu tetap dan dosanya untuk pemerintah itu. Ini kata fatwa ini, dan aku kurang setuju. Untuk bagian yang akhir aku kurang setuju. Tergantung kesalahannya itu disengaja atau tidak. Kan ini kan ijtihad ini. Maka misalkan pemerintah menetapkan besok dan salah, dan tapi kesalahannya itu benar-benar kesalahan yang natural, maka itu tetap saja yang mengikuti gerah itu ya dapat pahala ya. Jadinya kita ngitung-ngitung pahala ini. Ya, ngitung pahala. Pemerintahnya juga dapat pahala ya. Nah, ternyata kalau yang dilakukan pemerintah itu salah tetapi natural, ya memang menghitung kan orang bisa salah tergantung berapa derajat yang dia ambil sebagai starting pointnya ya. Tapi kesalahan itu natural, maka gerah itu dapat pahala, pemerintahnya juga dapat pahala kalau itu naturali. Yang bahaya itu kalau by design, tanggung nanti di neraka sana. Artinya punya kerangka didesain memang kan tinggal mengambil berapa derajat supaya berbeda gitu kan, hitung-hitungannya kan. Bisa kan di setel itu. Tujuannya memang ingin mengacaukan supaya sholat Idul Adha itu kan seperti ini jadi nggak seru dia, karena terbagi dua. Kami tadi itu tidak begitu rame. Bahkan halaman masjid itu tidak penuh, kami di dalam masjid semua sholatnya tadi. Karena yang ramai sepertinya besok ini terpisah bagi dua. Kalau misalkan satu waktu kan bisa siarnya itu loh, siarnya itu bisa semakin nampak. Nah ini kita terbelah. Nah, kalau memang itu dilakukan dengan by design untuk membelah kita, maka saran dari aku bertobatlah sebelum kematian itu datang, karena tanggung jawabnya berat. Apalagi ini membelah satu negara, ya. Jadi aku kurang setuju ini, kan begini. Jika mereka salah, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya untuk mereka. Kalau aku tidak, lihat dulu kesalahannya, by design atau tidak. Kalau kesalahannya naturali karena salah hitung, kan ini dia pakai hisab ya, bukan ro'yo ya. Maka tetap aja semuanya dapat pahala. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan pemerintah itu by design, untuk memecah belah umat sehingga syiar Islam tidak begitu gempita, ya saranku sebelum menutup mata tobatlah. Karena apa sih yang akan kita bawa nanti? Jabatan enggak. Setelah mati ya bangkai semua. Harta enggak juga. Rumah mewah enggak. Deposito enggak. Istri yang cantik juga enggak. Sudah enggak mau tidur bareng kita. Jadi apa sih kecuali amal soleh? Ya. Maka aku memberikan tanggapan seperti itu. Jadi kalian nggak usah resah. Yang sholat seperti aku tadi, monggo.
Yang mau sholat besok juga monggo ya, kita sikapi secara dewasa perbedaan-perbedaan ini ya. Kajian ini penting, maka aku mengharapkan ada kalian yang men-share-nya ya, supaya ada rasa persaudaraan di antara kita. Karena sholat Id itu begitu urgent loh. Ada suatu riwayat untuk wanita-wanita muslimah yang haid itu tetap disuruh berangkat ke lapangan oleh Kanjeng Nabi. Cuman nggak boleh sholat, terpisah. Ya. Jadi sholat khusus ya. Terus yang wanita-wanita kita, wanita-wanita soleh-soleh muslimah yang haid itu, yang halangan, itu ditempatkan tersendiri, nggak ikut sholat, tapi tetap datang ke lapangan. Tujuannya apa? Ya, kita membangun psikologi, war psikologi. Pada saat itu kan berhadapan dengan kafir-kafir Quraisy, Arab-Arab yang bajingan itu, supaya tahu nih Islam sudah ijo royo-royo. Dakwah sudah berkembang. Sampai sebegitunya Kanjeng Nabi pesan. Yang haid-haid tetap aja berangkat tapi nggak ikut sholat, suruh di sampingnya gitu. Nah, maka dari itu aku bilang tadi, seandainya kita bersatu waktunya, itu gegap gempitanya siarnya kan, oh itu rame itu, sholat di mana-mana penuh. Itu lebih bassnya, kalau kita setel musik itu dentuman bassnya lebih mantap daripada seperti ini dia terbelah jadi dua. Jujur saja, aku tadi sholat di masjid itu halamannya enggak terisi karena sedikit, kita masuk masjid semua. Coba kalau satu waktu yang sama kita, nilai dakwahnya lebih gembita ya. Itu dari aku ya, dengan sebuah pesan, ya sudahlah, perbedaan ini kita terima sebagai sebuah permakluman lah. Yang mau seperti aku tadi monggo, yang mau besok juga monggo. Penjelasannya sudah aku jelaskan. Itu dari aku. Jangan lupa tetaplah menjadi saudara sesama Islam ya. Oke, semoga Gusti Allah Agung memberikan rezeki kepada kita ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima untuk semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Untuk saudaraku semua, jaga Islam, jaga iman, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi menjadi milik abadimu. Kamu boleh kehilangan yang lain, bahkan nyawamu juga boleh hilang, tapi yang 4 itu harus kamu jaga menjadi milikmu abadi. Dan jangan lupa memberikan hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Kita tidak bersaudara secara akidah, tapi kita bersaudara sebagai anak bangsa. Kita bersaudara sebagai sesama manusia, humanisme ya. Jadi ada persaudaraan yang dibangun atas dasar kebangsaan ya, nation. Ada persaudaraan yang dibangun di atas humanisme, kemanusiaan ya. Ada lagi persaudaraan yang dibangun berdasarkan akidah. Jadi ada 3 persaudaraan dalam kita ya. Oke, sampai di sini dulu. Aku tidak tahu, sangat lelah ini, apakah nanti masih sanggup melaksanakan untuk menu utama. Kita lihat aja lah ya, semoga tetap sehat sehingga sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.